Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Buku Juara Sains 4 bab 2 pelajaran 3. Ini adalah materi terakhir di bab 2 Juara Sains. Di bab 2 kan ada 3 pelajaran. Pelajaran 1, bagian tubuh hewan dan fungsinya. Pelajaran 2, habitat hewan. Kedua pelajaran ini sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Kalian bisa melihat atau mempelajarinya kembali. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekarang kita ke pelajaran 3, yaitu adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Ini yang akan menjadi fokus kita pada kesempatan kali ini. Di pelajaran 3 ada 4 subbab atau 4 materi. Yang pertama, adaptasi hewan hutan. Yang kedua, adaptasi hewan padang rumput. Yang ketiga, adaptasi hewan gurun. Yang keempat, adaptasi hewan akuatik. Setelah kita mempelajari bagian tubuh hewan dan habitat hewan, muncul pertanyaan, bagaimana hewan hidup di habitatnya? Bagaimana hewan-hewan kecil di hutan bisa bertahan hidup? Bagaimana rusa, zebra, atau kijang bisa bertahan di padang rumput? Apakah hewan gurun bisa bertahan hidup dengan cuaca yang sangat panas? Kenapa ikan bisa bernafas di dalam air? Atau bagaimana hewan akuatik hidup di dalam lautan yang gelap? Semua pertanyaan ini insya Allah akan terjawab pada pembelajaran kali ini. Hewan itu berinteraksi dengan lingkungannya dan juga berinteraksi dengan hewan-hewan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan dan air dan juga tempat tinggal. Oleh karena itu, hewan mempunyai berbagai karakteristik fisik dan perilaku untuk bertahan hidup di habitatnya. Karakteristik ini disebut dengan adaptasi. Jadi anak-anak, yang dimaksud dengan adaptasi pada hewan adalah perilaku hewan atau bagian tubuh khusus pada hewan yang membuat hewan dapat menyesuaikan diri dan bertahan hidup di habitat alaminya. Contohnya seperti bunglon. Bunglon bisa berubah warna untuk menyamarkan diri dari mangsanya atau menyamarkan diri dari hewan yang akan memangsanya. Ada juga kadal. Kadal bisa menjulurkan lidahnya yang panjang untuk menangkap hewan lain sebagai makanannya. Ada juga gurita dan juga cumi-cumi yang bisa menyemprotkan tinta untuk mengelabuhi lawannya. Jadi adaptasi itu meliputi perubahan pada tubuh hewan seperti bunglon yang bisa berubah warna, atau juga perubahan pada perilaku seperti cumi-cumi dan gurita yang bisa menyemprotkan tinta, atau juga cara hewan melakukan sesuatu seperti kadal yang menjulurkan lidahnya untuk menangkap mangsanya. Itulah yang dimaksud dengan adaptasi, yaitu adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Sudah bisa dipahami ya pengertian atau makna dari adaptasi. Baik, sekarang kita ke adaptasi hewan yang pertama, yaitu adaptasi hewan hutan. Hutan memiliki jumlah dan varian atau jenis hewan lebih banyak daripada di habitat lainnya. Selain hewan-hewan besar, di hutan juga ada hewan-hewan kecil seperti katak, kadal, monyet, burung, dan ular. Hewan-hewan kecil ini menjadikan pohon sebagai tempat tinggal, juga untuk mendapatkan makanan, juga untuk bersembunyi. Mereka bersembunyi dari predator. Apa itu predator?
predator adalah hewan pemangsa hewan lain. Contoh adaptasi hewan hutan. Lemur adalah hewan hutan. Lemur adalah hewan noktural. Noktural artinya hewan yang keluar hanya pada malam hari. Lemur mempunyai mata dan telinga berukuran besar yang membuatnya dapat melihat dan mendengar dalam gelap. Ada burung tukan. Burung tukan mempunyai paruh yang panjang dan besar, sehingga membuat burung tukan dapat menjangkau dan memotong buah dari dahannya. Di hutan juga ada ular hijau. Ular hijau sulit diketahui posisinya karena warnanya yang sama dengan hijau daun dan hijau tanaman di sekitarnya. Ada juga bunglon. Bunglon berubah warna sama dengan sekelilingnya untuk bersembunyi dari predator. Adaptasi hewan selanjutnya adalah adaptasi hewan padang rumput. Hewan yang hidup di padang rumput harus mampu beradaptasi dengan pohon dan semak yang sedikit untuk berlindung. Hewan di padang rumput juga harus mampu beradaptasi dengan kekeringan musiman, juga sedikitnya hujan. Banyak hewan di padang rumput merupakan herbivora, yaitu hewan pemakan rumput. Beberapa jenis hewan padang rumput juga adalah hewan noktural, yaitu hewan yang aktif di malam hari, seperti musang kaki hitam. Hewan padang rumput juga bisa berkamuflase, yaitu menyamarkan diri untuk bersembunyi dari predator seperti rusa, atau juga berkamuflase menyamar untuk bersembunyi dari mangsanya untuk mengintai mangsanya seperti singa. Contoh adaptasi hewan padang rumput yaitu seperti beruang semut. Beruang semut memiliki bagian kepala yang lonjong, juga memiliki cakar yang tajam dan lidah yang panjang yang memudahkan untuk menangkap rayap yang merupakan makanan kesukaannya. Ada juga kijang. Kijang dapat berlari dengan sangat cepat untuk menghindarkan diri dari predator. Ada juga bison Amerika. Bison Amerika banyak ditemukan merumput di padang rumput iklim sedang. Adaptasi hewan darat berikutnya adalah adaptasi hewan gurun. Hewan gurun harus mampu beradaptasi dengan suhu yang ekstrim. Hewan gurun juga harus mampu beradaptasi dengan kurangnya air. Banyak hewan gurun menghindari panasnya gurun. Mereka tinggal di dalam liang atau lubang untuk menghindari cuaca yang sangat panas. Karena air langka di gurun, hewan gurun memperoleh air dari makanan seperti tumbuhan sekulen. Beberapa hewan gurun juga memiliki kulit luar yang keras untuk mengurangi hilangnya kelembapan seperti kumbang gurun dan kalajengking. Contoh adaptasi hewan gurun seperti tikus kanguru. Tikus kanguru tetap berada di dalam lubang yang udaranya lembab. Tikus kanguru hanya keluar dari lubangnya pada malam hari ketika gurun menjadi dingin. Di gurun juga ada kalajengking. Kalajengking memiliki eksoskeleton keras yang berfungsi melindungi dari kerasnya kehidupan gurun. Eksoskeleton juga berfungsi menahan air dan mencegah dehidrasi. Ada juga kumbang gurun dan juga kadal gurun. Kumbang gurun mempunyai kulit luar keras berwarna biru yang terbuat dari lilin hasil sekresi kumbang. Kulit yang keras ini berfungsi untuk mencegah dehidrasi dan kepanasan. Sedangkan kadal gurun biasanya mencari makan pada malam hari. Ada lagi hewan gurun yang lain, yaitu unta, hewan gurun yang menakjubkan. Unta mampu bertahan di cuaca ekstrim sampai dengan 41 derajat Celcius.
Unta mampu bertahan tanpa makan dan minum selama beberapa pekan dalam perjalanan. Punu unta memiliki lemak yang bisa diubah menjadi air. Unta memiliki bulu mata yang tebal yang bisa melindungi dari debu. Ada unta yang memiliki satu punuk dan ada unta yang memiliki dua punuk. Seperti ini contoh unta yang memiliki dua punuk. Adaptasi hewan yang terakhir yaitu adaptasi hewan akuatik. Hewan akuatik mampu bergerak di dalam air untuk memburu makanan atau untuk menghindari musuh. Hewan akuatik seperti ikan bernafas menggunakan insang, mengambil oksigen dari air dan mengeluarkan karbon dioksida dari tutup insang. Ikan mempunyai tubuh yang ramping untuk mengurangi gesekan air. Ada juga ikan yang bergerombol untuk mendapatkan makanan dan melindungi dari musuh. Contoh adaptasi hewan akuatik, ikan buntal. Ikan buntal membuat dirinya menjadi besar untuk menakuti musuhnya. Gurita penyamar dapat berubah warna agar menyatu dengan lingkungan sekitarnya atau untuk meniru hewan beracun lainnya. Ada juga kumbang air. Kumbang air adalah predator ganas. Hewan ini menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di air. Bentuk tubuhnya yang ramping membuatnya dapat bergerak dengan cepat di dalam air. Ada lagi ikan sungut. Ikan sungut dapat hidup di bagian dalam samudera. Ikan sungut ganda mempunyai antena yang menyala untuk menarik perhatian mangsanya atau untuk menakuti predator. Baik anak-anak, kita sudah membahas materi adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Ada adaptasi hewan hutan, ada adaptasi hewan padang rumput, ada adaptasi hewan gurun, dan adaptasi hewan akuatik. Berikut tugasnya membaca, mengisi diagram, dan mengerjakan latihan. Itulah video pembelajaran yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.